Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tanggal 1 Maret 2024, BPS Kota Sorong akan merilis berita resmi statistik indeks harga konsumen dan inflasi Kota Sorong bulan Februari 2024 dan tingkat penghunian kamar TPK bulan Januari 2024 dan pertumbuhan ekonomi Kota Sorong tahun 2023. Marilah kita simak bersama rilis yang pertama, indeks harga konsumen dan inflasi Kota Sorong bulan Januari indeks 2024. Perkembangan indeks harga konsumen Kota Sorong bulan Februari 2024 berdasarkan survei harga konsumen yang dilakukan oleh BPS Kota Sorong pada bulan Februari 2024 dengan melakukan pemantauan harga-harga berbagai komoditas di Kota Sorong. Pada bulan Februari 2024, Kota Sorong mengalami inflasi month-to-month sebesar min 0,15% atau deflasi, inflasi year to year sebesar 1,57% dan inflasi tahun kalender min 0,24%. Jika kita lihat pada grafik inflasi bulan ke bulan selama setahun terakhir terjadi 6 kali inflasi dan 6 kali deflasi. Inflasi bulan ke bulan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar 0,92%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan November 2023 yaitu sebesar 0,49%. Kota Sorong mengalami deflasi 2 bulan berturut-turut yaitu pada bulan Januari dan Februari 2024. Jika dilihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar min 0,42% dengan andil sebesar min 0,15%. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar min 0,52% dengan andil sebesar min 0,02%. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 0,67% dengan andil sebesar 0,04%. Dengan demikian, secara month-to-month pada bulan Februari ini min 0,15%. Selanjutnya kita lihat andil komoditas penyumbang inflasi month-to-month Februari 2024 yaitu ikan teri sebesar 0,19%, ikan tuna sebesar 0,16%, beras sebesar 0,04%, bakso siap santap sebesar 0,04% dan bayam sebesar 0,03%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi month-to-month yaitu cabai rawit sebesar 0,11%, tomat sebesar 0,07%, bawang merah sebesar 0,06%, ikan kembung sebesar 0,05% dan ikan mumar atau ikan layang sebesar 0,04%. Jika dilihat komoditas, andil ini hampir seluruhnya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Meskipun harga beras mengalami kenaikan, namun kenaikannya masih lebih kecil dibandingkan komoditas lain yang mengalami deflasi. Selanjutnya, kita lihat inflasi secara tahun ke tahun atau year on year Februari 2024 terhadap Februari 2023. Pada bulan Februari 2024, Kota Sorong mengalami inflasi year on year sebesar 1,57%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Januari 2024 yaitu sebesar 1,34%. Inflasi year on year tertinggi selama setahun terakhir terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar 4,36%.
Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok transportasi sebesar 6,20% dengan andil sebesar 0,58%. Kelompok makanan dan minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,60% dengan andil sebesar 0,63%. Kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 3,27% dengan andil sebesar min 0,15%. Berikutnya kita lihat 5 komoditas penyumbang inflasi secara year on year, yaitu ikan tuna sebesar 0,98%, angkutan udara sebesar 0,49%, beras sebesar 0,48%, dan sigaret kretek mesin sebesar 0,19%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi year on year yaitu ikan layang sebesar 0,99%, ikan kembung atau lema sebesar 0,68%, tomat sebesar 0,21%, bawang merah sebesar 0,12%, dan minyak goreng sebesar 0,07%. Jika dilihat dari komoditas andil inflasi dan deflasi ini, maka sebagian besar komoditas ini berasal dari kelompok yang sama, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di Kota Sorong. Mari selanjutnya kita lihat ringkasan inflasi Februari 2024. Pada bulan Februari 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar min 0,15%, inflasi year on year sebesar 1,57%, dan inflasi year to date sebesar min 0,24%. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2024 secara mantuman adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,04%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain ikan teri, ikan tuna, beras, bakso siap santap, bayam, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, ikan kakap merah, kacang panjang, ketela pohon, dan gula pasir. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2024 secara year on year adalah yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,63%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan tuna, beras, ikan teri, sigaret kretek mesin, dan cabai rawit. Kedua, kelompok transportasi dengan andil 0,58%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, mobil, sepeda motor, dan bensin. Yang ketiga adalah kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, bakso siap santap, ayam goreng, sate, es, dan roti bakar. Demikian penyampaian rilis indeks harga konsumen dan inflasi Kota Sorong bulan Februari 2024. Selanjutnya kita simak rilis tingkat penghunian kamar bulan Januari 2024. Selanjutnya kami akan merilis tingkat penghunian kamar atau yang biasa kita singkat dengan TPK bulan Januari 2024 untuk hotel berbintang di Kota Sorong. Berdasarkan survei VHTS dengan jumlah hotel berbintang sebanyak 15 hotel. Sebelumnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Kota Sorong tahun 2022 sampai 2024.
Jika kita lihat pada grafik ini, pada bulan Januari tahun 2024, TPK sebesar 48,87%. Angka ini lebih rendah 1,87 poin jika dibandingkan pada bulan Januari 2023, yaitu dengan TPK sebesar 50,74% dan lebih tinggi 0,62 poin dibandingkan Januari 2022 sebesar 48,25%. Perkembangan indikator pariwisata dilihat dari TPK atau rata-rata lama menginap tamu, baik tamu asing maupun domestik. TPK Januari 2024 seperti sudah disampaikan yaitu sebesar 48,87%, menurun 12,17 poin dibandingkan bulan Desember 2023. Rata-rata menginap tamu bulan Januari secara umum sebesar 1,55 hari, mengalami penurunan 0,27 poin dibandingkan bulan Desember 2023. Rata-rata menginap tamu mancanegara sebesar 1,33 hari, meningkat 0,06 poin dibandingkan bulan Desember tahun 2023. Dan rata-rata menginap tamu domestik sebesar 1,59 hari, menurun 0,29 poin dibandingkan bulan Desember 2023. Pada bulan Januari 2024 tidak ada event besar yang diadakan di Kota Sorong maupun sekitarnya yang melibatkan banyak orang dari daerah, sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab TPK hotel bintang di Kota Sorong menurun. Demikian penyampaian rilis tingkat penghunian kamar TPK bulan Januari 2024. Menginjak pada rilis yang ketiga, yaitu rilis pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 atau year on year tumbuh sebesar 0,97%. PDRB Kota Sorong tercatat sebesar 10,26 triliun rupiah atas dasar harga konstan, sementara bila dihitung atas dasar harga berlaku, PDRB Kota Sorong tahun 2023 tercatat sebesar 16,82 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sorong tahun 2023 sebesar 0,97%. Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong di tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang mengalami percepatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong masih dalam tahap recovery setelah pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi ini juga tumbuh positif searah dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Fenomena yang terjadi antara lain yaitu perdagangan tumbuh cukup signifikan dibanding tahun 2022, yaitu pada tahun 2023 4,25%. Perdagangan di Kota Sorong semakin tumbuh terutama didorong oleh kemunculan Alfamart dan Indomart yang semakin menjamur selama tahun 2023. Juga beroperasinya pasar modern Rufai dan pasar tertata Mama Papua, juga adanya pasar murah. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar min 11,45%. Berdasarkan realisasi belanja modal pemerintah atau APBD yang tumbuh minus 10,65%. Kemudian sektor administrasi pemerintahan tumbuh signifikan dibanding tahun 2023 yaitu 7,45%. Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menerima guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
tahun 2023 sebanyak 423 orang guna memenuhi kebutuhan guru. Berikut merupakan grafik pertumbuhan PDRB komponen pengeluaran utama Kota Sorong tahun 2023 secara year on year. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 2,94%. Pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan tahun 2022 yang mengindikasikan adanya perlambatan kinerja ekonomi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, nilai inflasi tahun 2023 sebesar 3,09%, lebih kecil dibanding tahun 2022 sebesar 3,26%. Pertumbuhan konsumsi LNPRT tumbuh sebesar atau lembaga non-profit tumbuh sebesar 7,97% dibandingkan tahun 2022, yaitu 4,72%. Hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampanye caleg, rapat kerja daerah, partai, dan munas atau rakor partai menjelang pemilu tahun 2024. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 13,24% dibandingkan tahun 2022, yaitu 3,30%. Peningkatan konsumsi pemerintah ini berkaitan dengan rangkaian pemilu dengan pemberian hibah kepada KPU setempat senilai 39 miliar. Pada grafik berikut ini dapat dilihat penopang utama perekonomian pada Kota Sorong tahun 2023 menurut lapangan usaha atau penopang utama perekonomian antara lain perdagangan yaitu 22,22%, konstruksi 15,81%, serta administrasi pemerintahan yaitu 13,62%. Di sisi kanan menunjukkan laju pertumbuhan secara year on year. Dapat dilihat bahwa dua lapangan usaha penopang utama perekonomian Kota Sorong adalah perdagangan dan administrasi pemerintahan yang tumbuh sebesar 4,25% dan 7,45% di tahun 2023. Hal ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong secara total di tahun 2023. PDRB Kota Sorong juga dihitung menurut pendekatan pengeluaran. Berikut merupakan distribusi dan pertumbuhan komponen penyusunan PDRB Kota Sorong tahun 2023 secara year on year. Kontribusi komponen terbesar terhadap PDRB Kota Sorong secara berturut-turut berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 59,02%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 18,68%, dan konsumsi pemerintah sebesar 17,91%. Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari komponen konsumsi pemerintah sebesar 13,24%. Konsumsi lembaga non-profit sebesar 7,97% dan konsumsi rumah tangga sebesar 2,94% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut merupakan gambaran perekonomian Kota Sorong terhadap Provinsi Papua Barat Daya secara spasial. Struktur perekonomian wilayah Provinsi Papua Barat Daya secara spasial pada tahun 2023 didominasi oleh Kota Sorong yang memberikan share sebesar 46,28%, tertinggi di antara wilayah lain di Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai penutup atau ringkasan ekonomi Kota Sorong tahun 2023 dapat diringkas sebagai berikut. Pada periode tahunan, pertumbuhan ekonomi Kota Sorong tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 0,97%. Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong 2022 mengalami percepatan, sedangkan 2023 mengalami perlambatan.
Kinerja lapangan usaha perdagangan memberi andil terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kota Sorong di tahun 2023 dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,91%. Hal ini juga didukung dengan membaiknya aktivitas produksi di lapangan usaha administrasi pemerintahan yang memberi sumber pertumbuhan sebesar 0,77%. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi penopang perekonomian Kota Sorong pada tahun 2023 dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,74%, disusul dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,62%. Yang keempat, struktur perekonomian Kota Sorong dari sisi lapangan usaha, komponen perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi kontributor terbesar nilai PDRB Kota Sorong dengan distribusi sebesar 22,22%, diikuti konstruksi sebesar 15,81% dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,62%. Struktur ringkasan yang kelima, bahwa struktur perekonomian Kota Sorong dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar nilai PDRB Kota Sorong dengan nilai sebesar 59,02%. Diikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 18,85%, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 17,91%. Demikian rilis yang telah kita sampaikan, baik itu rilis indeks harga konsumen dan inflasi Februari 2024, tingkat penghunian kamar hotel Januari 2024, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.